Oke cuy, jadi ceritanya, anggap aja gua seorang petualang yang suka mampir ke reruntuhan yang ada di dunia. Nah, gua jalan-jalan tuh sampai nemu satu rumah yang mencurigakan. Apa ini? Weh, ada tanda. Tanda apaan? Dilarang masuk atau Anda akan tanggung sendiri akibatnya. Anjir, ada gambar tengkoraknya lagi. Entahlah. BTW itu pola kalimat yang aneh ya buat ngucapin selamat datang. Surprise, motherfucker. Apaan nih? Wah, harta karun. Waduh, ada kuncinya lagi. 6 nomor untuk buka kuncinya. Gua coba dulu ya. Nah, bisa. Oke, mari kita unboxing. Wah, ini. Wow. Ya, nggak baca itu buku cerita yang isinya kenakalan gua. Dan itulah yang mau gua ceritain ke kalian. Kalian tuh harus ngerasa spesial gitu loh. Karena bahkan ini tuh belum pernah gua ceritain gitu ke orang tua gua. Ya, gua rasanya kayak bongkar aib sendiri gitu. Dan ini disebut apaan? Ya, 5 huruf depannya T, akhirannya L. Yap, gua nggak pengen nyebutin itu karena itu rada kasar. Tapi gua akan bilang dengan kalem aja. Ya, itu tuh tolong dan ya nakal. Nakal yang mau gua bahas di sini cuma nakal yang biasa gitu cuy. Gak sampai kayak tawuran, bakar sekolah, nyuri duit kepala sekolah itu gak sampai lah, gak sampai sekutinya gua. Gua itu orang baik loh. Karena gua kan ini siswa yang pinter, bijaksana, jujur, dan gak pernah bolos. Kayaknya sih. Dan gua tuh pernah ngelakuin beberapa kenakalan kecil gitu saat gua di sekolah. Dan yang gua ceritain ini tuh cuman kejadian gua waktu saat SMP. Kenapa harus SMP? Kenapa nggak SMA? Kenapa nggak saat kuliah? Tapi gue belum kuliah sih. Ya karena waktu SMP tuh gue emang ada beberapa kejadian yang berkesan bagi gue itu. Dan itu kesannya rada nakal. Ya walaupun ada kesan bodohnya sih. Nah bagi yang belum tahu, gue tuh pernah kecebur gitu loh di got yang dipakai buat nampung air wudhu di sekolah gue. Dan itu 2 kali lagi. Dan itu tuh kayaknya udah gue ceritain gitu di video gue yang setahun yang lalu mungkin. Dari mana ya gue tadi? Oh ya. Nah, kenakalan gue saat SMP. Ya, kenakalan pertama ini tuh ada hubungannya sama pramuka. Ya, pramuka. Nah, beberapa bulan yang lalu kalian pasti tahu lah tentang pramuka yang udah nggak dijadiin ekstra wajib. Nah, saat gue ngeliat tuh berita, gue tuh ada perasaan seneng gitu. Kenapa? Karena waktu SMP gua dulu gak suka sama yang namanya pramuka. Ya banyak sih alasannya. Seperti yang udah gua bilang, gua ini tuh anti banget yang namanya bolos. Dan itu udah jadi prinsip gua sejak SD. Ya walaupun pernah lah sesekali pura-pura sakit biar gak masuk sekolah sih dulu. Hehe. Tapi kalau udah di sekolahan tuh gua gak mau yang namanya bolos. Cuman kan karena kan kita gak tahu ya kan, ada yang namanya situasi tidak terduga. Dan ya akhirnya gue gak hancurin prinsip tanpa bolos gue gitu loh. Dan mapel yang gue bolos pertama kali itu tuh pramuka. Di sekolah gue tuh ada pramuka wajib tiap hari Jumat. Dan waktunya cuma dari jam 1 sampai setengah 2 lebih dikit kan. Nah di sekolah gue itu tuh waktu sholat Jumat itu tuh gak sholat di masjid sekolah, tapi kita disuruh sholat di masjid luar sekolah. Gue gak terlalu paham alasannya apaan. Soalnya di masjid sekolah gue tuh bisa dibilang tuh gede dan 2 lantai lagi. Entah itu alasannya apa, tapi itu jadi kesempatan emas gitu loh bagi gue. Nah gue sama teman-teman gue tuh berangkat ke masjid sambil jalan kaki. Nah saat sholat Jumatnya kelar, kalau orang normal ya, kita tuh harusnya balik ke sekolah buat ikut pramuka wajib. Tapi gue ada sedikit perbedaan gitu loh. Hehe. Dan ya, gue juga balik ke sekolah sih. Tapi gue mampir ke rental PS sejam. Sebenarnya itu bukan gue sih yang ngajak, tapi teman-teman gue gitu. Teman-teman gue tuh pada setan gitu. Dan gue sebenarnya awalnya rada takut gitu. Soalnya gue tuh takut ketahuan sama orang sekolah. Tapi yang bikin gue berani, soalnya tuh karena yang ngajar pramuka wajib di sekolah itu tuh bukan guru, tapi kayak kakak kelas gitu. Dan itu pun jarang di absen. Dan untungnya nih ya, nilai pramuka di rapot gue itu tuh baik gitu loh. Bahkan pernah sangat baik. Gua gak paham kenapa bisa sangat baik. Nah sebelum masuk ke cerita yang selanjutnya, gua mau bahas dikit gitu loh tentang kenakalan gua waktu zaman COVID. Nah masa-masa awal COVID itu tuh kejadiannya saat gua masih kelas 7 semester 2. Dan ya itu tuh tepat saat ada info libur 2 minggu yang keterusan sampai 2 tahun. Dan
Apa kenakalannya gue lakuin? Ya, itu tuh jarang ngerjain tugas. Ya, gue nggak tahu ini maksudnya kenakalan apa kagak. Apa maksudnya kebodohan ya? Ya, intinya gue tuh dulu paling males yang namanya ngerjain tugas online. Soalnya tuh gue kagak ada motivasi sama sekali gitu yang bisa gerakin gue buat ngerjain tugas. Dan saat penagihan tugas tuh ya, nama gue tuh hampir selalu ada. Dan gue selalu ngerjain tugas tuh di deadline doang. Nah, gue tuh pernah kabur dari sekolah. Ya, tapi itu nggak seburuk kedengarannya kok. Jadi gini. Nah, waktu itu ada semacam acara gitu di sekolah gue. Dan awalnya itu ada semacam jalan santai gitu. Dan ya, setelah jalan santainya kelar, habis itu ada semacam acara pertunjukan gitulah di halaman sekolah. Dan ada panggung di situ. Dan kita tuh disuruh ngeliat pertunjukan yang ada di panggung. Dan itu berjam-jam gitu loh. Dan itu bikin mata dan badan gua sampai pegel-pegel. What the dog doing? Dan ya akhirnya gue cabut dari depan panggung ya kan. Dan gua mau pergi ke gerbang belakang sekolah. Dan kebetulan di situ itu tuh deket sama kelas gua. Dan di situ ada beberapa teman gua yang lagi nongkrong di situ. Nah, setelah kita ngobrol bentar ya kan, kita tuh dapat info itu kalau tembok yang ada di lapangan basket di sekolah gua itu tuh jebol. Dan katanya kalau keluar lewat situ, itu tuh bakal ada jalan keluar gitu dari sekolah. Nah, niat jahat gua tuh mulai keluar gitu ya kan. Nah, yang jadi alasan gue pengen keluar itu sebenarnya cuman gue pengen ke warung yang ada di belakang gerbang sekolah gue. Soalnya gue tuh lapar. Ditambah lagi gue tuh udah duduk depan panggung sampai punggung gue kayak kakek-kakek 70 tahunan. Dan gue cuman pengen makan mie instan yang ada di warung itu. Nah, abis itu gue langsung cabut ke lapangan basket ya kan. Gue lihat-lihat situasi dulu, lihat-lihat siapa tahu tiba-tiba kan ya. Tolong gua. Oke, saudara Mero dijatuhi hukuman makan toge seumur hidup karena mau kabur dari sekolah. Tidak. Ya, gua sendiri kagak mau sih makan toge seumur hidup. Setelah gua lihat-lihat, setelah situasinya aman, gua langsung cepat kabur gitu lewat situ. Tapi ini ya, ada satu hal yang gak gua sadar sebelumnya. Ini jalan ke Menyawa. Aduh, sumpah dah, gue tuh gak sadar gitu kalau gue sendiri tuh gak tahu jalannya anjir. Dan ya, gue akhirnya asal jalan ke jalan yang paling meyakinkan. Dan gue pun akhirnya jalan. Ini bener gak sih jalannya anjir? Ya, setelah perjalanan yang amat panjang selama 13 menit 37 detik, gua gak tahu itu bener apa kagak urusannya. Akhirnya, gua bisa sampai ke gerbang belakang sekolah gua. Akhirnya perjuangan gua gak sia-sia. Ya, mungkin lu nanya gitu, apa plot twistnya? Mungkin apa gua ketahuan guru? Salah. Atau mie-nya udah habis gitu? Salah. Terus apa? Nah, yang jadi alasan gua rada kaget itu karena ya gerbangnya itu udah kebuka gitu. Iya. Gua tuh rela kabur lewat lapangan dan muter-muter nyasar sampai Gurun Sahara cuman gara-gara gerbangnya ketutup gitu. Dan jadinya gua nggak bisa beli mie kan. Nah, sekarang gua tuh udah bisa keluar. Dan gerbangnya kok udah kebuka. Makan gak lu? Diam lu. Dan oke, buat kalian yang belum tahu, di sekolah gua itu tuh kagak boleh yang namanya bawa HP. Dan setiap jam kos, gua tuh kalau gak main poker sama temen, ya cosplay jadi Pithecanthropus erectus. Nah, ada satu hari tuh ya, kelas gua tuh jam kos. Dan gua diajak temen gua ke aula sekolah. Gua pun ngikut aja lah, soalnya kan gua juga gabut parah waktu itu. Dan ketika udah nyampe ke situ, gue tuh ngeliat ada temennya temen gue di situ dan dia ngajak main poker. Gini cuy, gini. Bagi kalian yang masih mikir, halah main judi itu mah, lo lihat nggak kita ada taruhan? Kagak. Gini. Secara gak langsung, poker tuh sama dengan matematika. Karena kita tuh bisa belajar mana yang angka paling kecil dan paling gede. Dan menurut 9 dari 1 juta guru di dunia itu tuh setuju atas statement gua tadi. Nah, habis itu kita tuh langsung main biasa itu kan. Nah, saat kita lagi asik main, gua langsung ngerasain itu ada aura anomali.
Itulah pokoknya. Dan saat gua ngeliat ke depan, gua ngeliat ada sesosok guru agama gua yang terkenal galak. Dan lo tau nggak? Itu tuh cuman gua satu-satunya yang sadar kalau guru gua ada di situ. Gue pun langsung keringetan, nggak bisa gerak. Seolah-olah guru gua tuh kayak bilang English or Spanish. Baby, you got something in your nose. Nah, abis kita ke gap, kita tuh langsung disita gitu kartu pokernya dan dibarisin berjejer gitu, nyamping. Nah, gue yang bingung tuh langsung kayak menghentikan cipta gitu, nunduk mulu dan sambil mikirin kemungkinan terburuk yang bakal terjadi. Dan apesnya tuh, guru gue tiba-tiba ngeluarin HP dan kayaknya tuh foto kita gitu. Anjir, diapain nih gue? Aduh, habis lah gue ini. Jangan-jangan dia ngirim foto ke grup wali murid lagi. Aduh, habis lah gue. Aduh, dan habis itu kita ceramahin segala macem gitu. Dan abis ceramahannya kelar, kita tuh langsung balik ke kelas. Dan teman gua yang tadi juga kena, itu tuh masih bisa hahihi gitu. Anjir lah. Emer, tadi seru banget ya. Lu bapakmu. Oke cuy, videonya kelar. Dan ya seperti biasa gua mau jawab salah satu pertanyaan mungkin di komen. Oke, dari Do You Know Satra. Bang mau tanya, device yang dibuat sehari-hari itu apaan? Oke, sebenarnya buat ngedit sehari-hari gue masih pakai Alif Motion sih. Tapi kalau emang dari HP gue kurang kuat, gue biasanya pakai CapCut atau Capcut. Karena kalau buat ngedit yang banyakan video daripada kayak gambar-gambar yang perlu gerak, gue lebih prefer ke CapCut sih. Soalnya lebih ringan aja, soalnya ya menyesuaikan HP gue juga gitu. Dan ya, oke. Dan gue mau ngomong-ngomong dikit. Ya sebelumnya sorry kalau gue rada jarang upload. Gue sebenarnya pengen banget gitu, kayak bisa satu hari upload tuh gue pengen banget. Tapi kayaknya emang hampir gak mungkin gitu kalau gue bisa seketika kayak gitu. Kecuali kalau gue punya temen ngedit atau semacamnya lah. Dan ya mungkin itu aja yang mau gue omongin. Sebelumnya makasih banget yang buat udah nonton. Kalau kalian tertarik ke channel gaming gue, kalian bisa ke channel Mergame. Walaupun itu juga jarang upload, kayaknya baru satu video udah gue upload gitu. Dan ya mungkin itu aja yang mau gue omongin. Ini udah ada suara burung. Ini gue uploadnya mungkin besok. Ini gue hari Jumat. Ini hari Jumat tanggal, gue lupa tanggal berapa, tanggal 28 Juni. Mungkin gue upload besok hari Sabtu. Dan ya itu aja yang mau ngomongin. Bye bye.